Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Little Paradise di episode ke-19. Masakan gadis itu terasa pas di mulutnya. Entah mengapa, masakan yang mungkin tidak seenak buatan para kukinya yang telah belasan tahun berkutat di dapur, namun tentu saja menikmati masakan yang nyaris sama setiap hari selama beberapa tahun membuatnya lumayan bosan. Masakan buatan Renata jauh lebih sederhana, tapi selalu ada sesuatu yang baru, hingga dia tidak pernah bosan sejauh ini dan membebaskan gadis itu untuk terus membuatkannya makanan untuknya. Kau belajar memasak di mana, Renata? Akhirnya pemuda itu angkat bicara setelah bermenit-menit berkutat di dalam kediaman. Dia yang menyuruh gadis itu menemaninya ngobrol dan justru dialah yang tak tahu harus bicara macam apa dengan keberadaan Renata di sana. Dia tahu benar bahwa pelayannya tidak mungkin angkat bicara tanpa ditanya. Mengingat dia sendiri menyadari jelas-jelas pelayannya itu merasa segan berada dekat-dekat dengannya. Terlebih dengan sikapnya malam ini yang terasa janggal. Jujur saja, dia sudah merasa cukup bosan dengan keadaan rumahnya yang terasa semakin sepi setelah kedatangan gadis itu. Bertambahnya orang dan justru yang bertambah adalah keheningan. Garis batas yang susah payah dibuatnya untuk memastikan hubungan mereka tidak melebihi majikan dan pelayan. Justru pada akhirnya dia runtuhkan sendiri. Apa kau pernah belajar di sekolah memasak? Dia bicara sambil memotong lesakna, kemudian melahapnya. Menanti jawaban sembari menatap Renata di kursi yang tak jauh darinya. Berusaha keras menyingkirkan bayangan orang lain yang selalu menghantuinya dan mencoba memandang gadis itu sebagai Renata, pelayannya. Mencoba mengenalnya mungkin akan mengubah cara pandangannya dan menyingkirkan bayangan Elizabeth selamanya dari perempuan itu. Meskipun ada satu hal yang membuatnya lebih penasaran dibandingkan dengan pertanyaan basi-basi lainnya. Brian jelas tahu untuk tidak langsung menanyakan begitu saja. Renata yang awalnya memainkan makanan di piring karena merasa tidak nyaman dengan suasananya, akhirnya mengulum bibir saat mendengar pertanyaan yang ditunjukkan padanya. Tidak, saya tidak punya biaya untuk sekolah memasak. Hanya sering memasak di rumah dulu. Sejak kecil, dia sudah sering mengikuti ibunya ke dapur untuk membuat makanan. Di mata Renata kecil, pekerjaan di dapur terlihat amat menyenangkan. Apalagi ketika memasak pertamanya dipuji enak oleh kedua orang tua dan kakak laki-lakinya. Saat itu mimpinya untuk menjadi seorang koki mulai terbit. Namun sayang harus patah bahkan sebelum Renata mulai berusaha meraihnya. Hanya jawaban singkat itu yang diberikan Renata. Seharusnya pun tuannya tahu jika dia tidak punya biaya masuk ke sekolah memasak. Jika dia punya uang untuk mendaftar, dirinya tidak akan berakhir di tempat pelacuran. Begitu ya. Brian tidak pernah repot-repot memikirkan orang lain selama ini. Dia tahu kalau banyak orang yang tidak mampu, sampai harus membanting tulang demi mencari biaya untuk sekedar menikmati makanan murah. Dia punya uang, hidupnya tidak pernah dihabiskan untuk memikirkan susahnya bertahan dengan kemiskinan. Apapun yang dia mau, dia bisa dapatkan dengan mudah. Kesulitan apapun itu bagi orang awam kebanyakan. Hanya ada satu hal yang pernah dia inginkan, namun tidak pernah digenggamnya hingga sekarang. Satu yang semakin jauh darinya, justru semakin diinginkannya. Aku tidak pernah bilang, tapi masakanmu enak. Kurasa kau punya bakat untuk ini. Iris emasnya menatap gadis itu dengan sesungguh-sungguh. Dia tidak pernah berniat menyelipkan pujian itu hanya karena ingin membuat Renata senang ataupun berbohong karena kasihan padanya. Brian hanya mengatakan sebuah fakta, sebuah pujian yang keluar dari mulutnya
tentu tidak main-main. Mengingat betapa dia sering mencicip makanan-makanan yang dibuat oleh para chef terkenal di restoran dengan 3 bintang Michelin. Gadis itu tercengang mendengar pujian dari tuannya. "Terima kasih," dia tersenyum sembari mengangguk singkat dan mengalihkan pandangannya kembali pada piring berisi makan malamnya yang masih tersisa banyak. Pipinya merona. Dari semua hal di dunia dan dari semua hal yang dia lakukan, Renata lebih senang dipuji masakannya enak daripada hasil kerja yang bagus atau semacamnya. "Kalau kau membutuhkan buku resep, masakan baru atau apa, katakan saja. Kurasa tidak ada buku semacam itu di sini. Atau ada? Entahlah, aku tidak tahu apa saja yang ada di rak buku. Semua koleksi itu milik orang tuaku. Pengecualian untuk buku yang berada di kamarnya, karena semua buku itu merupakan koleksi pribadinya. Sementara buku-buku yang berada di ruangan kerjanya dan di lantai 1 kemungkinan besar milik ibunya yang ditinggalkan sebelum pindah dari tempat ini." Brian tak tahu apa yang akan dia dapat dengan memberitahukan informasi tidak penting semacam itu kepada pelayannya. Selama ini dia selalu meminimalisir interaksi dengan gadis itu. Brian tidak pernah membicarakan mengenai dirinya sendiri, tidak pula dengan keluarganya. Bila dilihat dari sisi pandangan Renata, kehidupannya pasti merupakan misteri, sama seperti yang sama sekali tidak tahu apapun mengenai gadis itu. "Terima kasih," balas Renata singkat, karena dia tidak tahu menjawab apa lagi. Dia sudah sangat terbantu dengan segala kebaikan yang sudah diberikan tuannya. Renata merasa dirinya tidak perlu meminta hal yang lebih banyak daripada ini. Gaji bulanannya sudah keluar, dia bisa membeli buku resep dengan uangnya sendiri. Apalagi dia baru paham bagaimana cara mencari video di internet untuk mencari menu masakan. Acara makan malam singkat ini sedikit mengubah cara pandang Renata terhadap satu-satunya pemuda yang ada di sana. Awalnya dia mengira Brian lelaki dingin dan tak berperasaan. Tapi selama 1 bulan, Renata mulai menyimpulkan sendiri kalau orang itu mungkin memiliki hati yang baik. Bisa saja sikap dinginnya ditujukan agar mereka memiliki batas yang jelas, yaitu antara pelayan dan majikan, tak lebih dan tak kurang. "Kau masih muda, gadis seumuranmu seharusnya masih berada di sekolah dan bukan bekerja untuk melunasi utang yang terlampau banyak." Brian teringat dengan sepupu perempuannya yang masih sepantaran dengan sang pelayan. Ellen masih mengenyam pendidikan dan bersenang-senang tanpa perlu memikirkan tentang uang dan utang. Jujur saja, dia mempercayai telinganya ketika mendengar bahwa Mischa akan diberikan padanya seharga utangnya 500.000 pounds, terlampau mahal untuk seorang pelacur murahan. Mischa adalah gadis remaja yang harusnya sekarang belajar untuk berusaha masuk universitas. Apa yang telah dilakukannya hingga membuatnya terjatuh ke lubang utang yang begitu dalam, di mana orang tuanya, keluarganya, Brian tidak mengerti. Namun berbalikan dengan Brian yang merasa penasaran, Renata merasa jantungnya berdebar cepat. Rasa senang akibat pujian yang diberikan barusan pun menghilang cepat bagai asap, lenyap tak tersisa, kemudian digantikan oleh perasaan cemas. Kedua tangannya meletakkan garpu dan pisau kembali ke atas piring. Tanpa sadar, genggaman tangannya mengerat. Dia tidak suka kemana arah pembicaraan ini berjalan, meski pemuda itu belum mengatakan pertanyaannya secara jelas. Namun Renata bisa menebaknya. Biar bagaimanapun, mereka tidak pernah berkomunikasi seintens ini sebelumnya. Alasan mengenai dirinya yang berada di tempat kotor itu pun belum pernah dikatakannya. Renata pikir tuannya tidak masalah jika tetap tidak tahu apa yang melantar belakangi itu semua. "Kenapa kau bisa sampai ke tempat pelacuran?" Satu kalimat itu bagaikan bom yang meledak di dalam kepalanya. Pertanyaan yang sangat ingin dihindarinya. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya.
Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya juga. Dan kalian juga bisa like sebanyak-banyaknya, komentar sebanyak-banyaknya. Tunggu episodenya malam ini ya. Bye-bye.